Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 78. Bab 396 Pil Obat Tingkat 7, Pil Naga Misterius Yin Yang. Kesungguhan dan amarah gelap yang terkandung dalam kata-kata Yao Lao secara alami tidak lepas dari indera tajam Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi langsung tertegun. Dia dengan hati-hati berbicara di dalam hatinya. Guru, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Suara seseorang yang menarik napas dalam-dalam muncul di hati Xiao Yan. Yao Lao segera menekan emosinya dengan paksa, dan mengucapkan beberapa kata samar. Bukan apa-apa. Coba lihat sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa hal di masa mendatang. Masih terlalu dini untuk memberitahumu tentang mereka sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yao Lao terdiam. Mengenai ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia diam-diam mengangguk dan tidak lagi membuka mulut untuk mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke pil obat tingkat 7 yang oleh Yao Lao disebut, Pil Naga Misterius Yin Yang. Meskipun ada banyak orang di tempat pelelangan yang tidak yakin dengan detail pasti dari pil obat tersebut, mereka dapat melihat keanehan dari benda ini berdasarkan cahaya keemasan yang telah dilepaskan sebelumnya. Karena itu, keinginan tanpa sengaja muncul di wajah mereka. Dibandingkan dengan orang luar yang tidak jelas tentang efek pil obat, sekte darah dan faksi lain di depan tiba-tiba menjadi bersemangat pada saat ini. Beberapa dari orang-orang kuat itu bahkan membiarkan douki di tubuh mereka meluap tak terkendali karena kegembiraan mereka. Tatapan juru lelang di platform kristal perlahan menyapu wajah-wajah terkejut di rumah lelang sebelum dia tersenyum puas. Jarinya menunjuk ke pil obat berwarna emas saat dia berkata sambil tersenyum. Semuanya, ini adalah daya tarik utama untuk pameran lelang kami. Kali ini saya mempersembahkan kepada Anda, pil obat tingkat 7. Pil Naga Misterius Yin Yang. Keributan. Saat kata-kata juru lelang ini jatuh, seluruh tanah menjadi sunyi. Segera setelah itu, raungan yang memekakkan telinga dan suara terengah-engah menyebar ke seluruh tempat pelelangan seperti api. Satu persatu, mata merah yang disertai nafas tergesa-gesa menatap tajam ke arah pil obat berwarna emas. Pil obat tingkat 7? Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang lebih dari setengah orang yang hadir tidak pernah memiliki kualifikasi untuk melihat sepanjang hidup mereka. Namun, pada saat ini, pil obat tingkat tinggi, yang hanya terdengar dalam rumor, benar-benar muncul di depan mata mereka. Bagaimana mungkin hal ini tidak menyebabkan mereka begitu bersemangat sehingga mereka lupa diri? Mungkin banyak orang yang belum pernah mendengar nama pil obat ini. Juru lelang tersenyum dan berkata sambil menatap kerugian di mata beberapa orang. Pil Naga Misterius Yin yang ditempatkan di tingkat 7. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin memperbaiki pil ini, pertama-tama dia harus memiliki inti monster dari 2 binatang ajaib tipe naga yang telah mati kurang dari 7 hari. Selain itu, peringkat inti monster setidaknya harus peringkat 6. Kalimat juru lelang ini menyebabkan beberapa orang yang bingung langsung terperanjat. 2 peringkat 6 inti monster yang tidak mati selama lebih dari 7 hari? Bukankah itu sama dengan 2 Do Huang yang kuat? Dikatakan bahwa ketika pil ini dimurnikan, akan ada fenomena alam yang unik di mana roh naga yin dan yang akan menembak langsung ke awan, melilit satu sama lain, dan akhirnya menggumpal menjadi pil. Juru lelang tersenyum saat dia berbicara. Sementara dia menjelaskan, bahkan ada beberapa panas liar muncul di matanya. Penggunaan pil Naga Misterius Yin Yang tidak secara langsung memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi untuk membiarkan seseorang berdiri setelah putus. Membiarkan seseorang berdiri setelah melanggar. Xiao yang terkejut dan alisnya terjalin erat. Jika ada orang yang mengonsumsi pil Naga Misterius Yin Yang ini dan hidup mereka tergantung pada seutas benang, atau bahwa mereka terluka parah di masa depan, benda ini akan dapat memberi Anda kesempatan untuk berdiri kembali. Setelah mengalami cedera yang mengancam jiwa, apakah Anda cukup beruntung? Yang disebut berdiri setelah melanggar, berarti mematahkan batasan masa lalu dan memungkinkan seseorang mengalami metamorfosis. Tubuh, roh, atau bahkan douki seseorang akan berada pada level yang lebih tinggi. Juru lelang tersenyum sambil melanjutkan. Dengan kata lain,
Siapapun yang mengonsumsi ini tidak perlu khawatir tentang nyawa mereka jika tubuh mereka menerima luka fatal atau serius di masa depan. Seseorang bahkan mungkin berubah menjadi makhluk yang lebih kuat karena itu. Mungkin banyak orang yang agak bingung dengan batasan transformasi lengkap ini. Dalam hal ini, saya akan memberikan deskripsi mendetail kepada semua orang di sini. Juru lelang tertawa dan segera berkata, "Menurutku semua orang seharusnya pernah mendengar nama angin Zunze, Guling kan?" Catatan, Zunze digunakan untuk menyebut Do Uzun. Itu adalah orang yang kuat di puncak, terkenal di seluruh benua. Dia adalah orang yang kuat di kelas Do Uzun. Saat itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan faksi tingkat pertama di benua dalam waktu 3 hari. Bagaimana mungkin kami tidak mendengar nama besarnya dengan pencapaian yang mengguncang seluruh benua? Pertanyaan juru lelang segera diterima dengan memutar beberapa mata. Angin Zunze, Guling. Xiao Yan diam-diam mengingat ini di dalam hatinya. Ketika dia mendengar nama yang agak asing ini pada saat ini, dia juga mulai mendengar suara mencemooh dari sekitarnya. Orang yang kuat di tingkat Do Uzun benar-benar agak terlalu jauh sehubungan dengan dirinya saat ini. Karena semua orang sepertinya tahu nama angin Zunze, maka kamu juga harus tahu bahwa sebelum dia mencapai menjadi Do Uzun, Guling yang hebat harus bertarung dengan musuhnya, bukan? Selama pertempuran itu, Guling yang hebat, yang masih merupakan bintang 5 Do Uzong, mungkin telah berhasil mengalahkan lawannya tetapi dia juga terluka parah hingga kekuatannya terpencar. Menurut akal sehat, biarpun dia bisa terus hidup, kekuatannya juga akan berkurang tapi apa itu kenyataannya? 7 tahun setelah pertempuran besar itu, Guling yang hebat, yang telah lama hilang, sekali lagi muncul di benua itu. Saat ini, kekuatannya sudah mencapai kelas Do Uzun. Juru lelang tertawa kecil. Seluruh tempat lelang benar-benar sunyi. Syok melonjak di wajah banyak orang. Dalam 7 tahun, dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya yang serius, tetapi kekuatannya benar-benar melonjak ke depan, secara langsung berkembang dari Do Uzong ke Do Uzun. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Syok serupa muncul di wajah Xiao Yan. Sesaat kemudian, goncangan itu hilang dan jantungnya bergerak. Tatapannya beralih ke pil obat berwarna emas, tiba-tiba teringat sesuatu saat dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Saya pikir beberapa orang juga telah menebak sesuatu. Itu benar, Guling yang hebat beruntung mendapatkan pil naga misterius Yin yang dia konsumsi saat dia menjelajahi benua saat itu. Selama tahun-tahun yang panjang itu, hal itu telah terpendam di dalam tubuhnya sampai saat dia terluka parah. Pada saat itu, efek khusus dari pil naga misterius Yin diaktifkan, berdiri setelah patah. Oleh karena itu, dalam 7 tahun, dia melompat dari Do Uzong ke Do Uzun. Mendesis. Keheningan berlanjut untuk sementara di dalam tempat pelelangan yang sangat besar. Suara orang yang menarik napas dalam-dalam hampir terhubung ke aliran yang terus-menerus. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melihat pil obat berwarna emas di dalam penjara, keinginan di mata mereka benar-benar berubah menjadi keserakahan. Sungguh hal yang menakutkan. Berdiri setelah melanggar. Xiao Yan mengepalkan tinjunya yang berkeringat saat dia bergumam pelan. Anda juga tidak perlu mendengarkan semua bualannya. Pil naga misterius Yin itu mungkin memang memiliki efek memungkinkan seseorang untuk berdiri setelah patah, tetapi bahkan jika seseorang dapat dengan beruntung mengaktifkan jenis efek obat ini ketika seseorang terluka parah, seseorang mungkin tidak benar-benar dapat sepenuhnya berdiri setelahnya. 1. Istirahat. Selain itu, hanya ada 1 kesempatan untuk melakukannya. Suara samar Yao tiba-tiba terdengar sekali lagi. Selain itu, pada saat efek, berdiri setelah putus, diaktifkan, seluruh tubuhmu bukan lagi milikmu. Jika Anda mampu menahan penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu, secara alami Anda akan benar-benar lepas dari kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Jika kamu tidak bisa, kamu memang akan hancur, tapi kamu tidak akan bisa berdiri setelah itu. Bahkan dengan karakter Guling yang ulet, dia hampir gagal menahan penyiksaan seperti itu saat itu. Dapatkah Anda membayangkan rasa sakit seperti apa yang dapat menyebabkan Do Uzong yang kuat hampir tidak dapat menahannya? Xiao Yan terkejut. Dia memutar matanya dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya. Apakah guru sangat akrab dengan angin Zunze itu, Guling? Bisa dianggap begitu. Yao La menjawab dengan sembarangan.
Dia kemudian tiba-tiba pulih dan tanpa daya berkata, "Kamu tidak perlu berpikir untuk mencoba menjebakku untuk mendapatkan informasi. Saya akan bercerita tentang diri saya pada waktunya. Namun, arus Anda terlalu lemah. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untuk Anda." Xiao Yan tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia saat ini, yang hanya seorang dado usi, benar-benar mengalami kesulitan masuk ke pesawat Yao Lao dan yang lainnya. Namun, dengan kecepatan pelatihannya saat ini, berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk memasuki kelas Do Uang, atau bahkan Do Huang. Anak kecil, jangan meremehkan dirimu sendiri. Mantra api yang Anda latih memberi Anda dasar untuk menciptakan keajaiban. Percaya pada dirimu sendiri. Orang lain perlu mengumpulkan pelatihan mereka dari waktu ke waktu, tetapi Anda hanya perlu menemukan api surgawi yang cukup dan berhasil menelannya. Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi pencapaian masa depan Anda untuk melampaui saya atau bahkan guling. Yao Lao hanya bisa berbisik ketika dia merasakan pikiran Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dan mengangguk sedikit. Sambil tersenyum, dia berkata, "Semoga." Saat juru lelang di platform kristal menyaksikan atmosfer yang diciptakan oleh pil naga misterius Yin Yang, dia tersenyum puas. Tatapannya beralih ke faksi yang duduk di barisan depan. Dia dengan jelas memahami bahwa ini adalah pesaing yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang. Jangan bicara omong kosong lagi. Sebutkan harga awal. Pemimpin sekte junior mengerutkan kening agak tidak sabar dan berteriak dengan suara dingin dan gelap setelah mendengar pidato juru lelang yang bertele-tele. "Keke." Juru lelang tersenyum sebelum mengangguk dan akhirnya berdehem. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Saya pikir semua orang di sini juga paham akan nilai pil naga misterius Yin Yang ini. Uang murni saja tidak dapat menandingi harganya. Oleh karena itu, pemilik yang melelang pil obat ini mengatakan bahwa tidak peduli siapa pemilik terakhir dari pil obat ini, dia harus berjanji tanpa syarat untuk membantunya melakukan 2 tugas. Melakukan 2 tugas? Sekte darah, sekte kerangka hitam, gedung ular langit, dan faksi lain di bawah tercengang ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Tetua King dari Istana Ular Langit tidak bisa menahan tawa dingin. "Kata-katamu ini sangat lucu. Menurutmu apakah kita harus mematuhi orang itu jika dia meminta kita untuk menggunakan semua kekuatan kita untuk bertarung dengan orang atau faksi kuat tertentu yang sulit kita menangkan? Keke, itu secara alami tidak mungkin. 2 tugas di sini pasti dalam kemampuan semua orang di sini. Namun, saya ingin memberikan pengingat di sini. Karena pemiliknya dapat mengambil pil naga misterius Yin Yang ini, status dan kemampuannya tidak lemah. Hal yang dia ingin seseorang lakukan seharusnya juga tidak terlalu sederhana. Oleh karena itu, setiap orang yang tertarik dengan pil obat ini harus mempertimbangkan sedikit keputusan mereka, jika tidak, hal-hal akan menjadi tidak menyenangkan." Juru lelang berbicara sambil tersenyum. Mata banyak orang di bawah, yang datang karena pil naga misterius Yin Yang, berkedip sedikit ketika mereka mendengar kata-kata pelelang. Kata-kata penjual sudah saya sampaikan. Jika ada yang masih tertarik, ayo lelang dimulai. Ini akan menjadi seperti teknik di kelas Dou sebelumnya. Pil naga misterius Yin Yang ini tidak memiliki harga dasar. Juru lelang membungkukkan tubuhnya dan tersenyum saat dia berbicara kepada orang-orang di bawah. Ayo pergi. Tidak ada hal baik yang tersisa untuk dilihat di pameran lelang ini. Anda tidak berhak memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang ini. Yao Lao berkata dengan lemah. Xiao Yan perlahan mengusap dahinya dengan jarinya dan mengangguk sedikit. Karena dia sudah melihat acara terakhir, benar-benar tidak ada keharusan baginya untuk terus tinggal. Dia melirik faksi-faksi yang siap membuat masalah di depan, berdiri, dan diam-diam meninggalkan tempat pelelangan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 397 Rumah Lelang. Xiao Yan perlahan keluar dari rumah lelang dan berdiri di pintu masuk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang agak gelap sebelum menghela nafas panjang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula rumah lelang. Saya pertama-tama harus mendapatkan uang dan hal-hal yang telah saya tawar. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan.
Ketika dia memasuki aula, Xiao Yan mengeluarkan kartu VIP kelas 2 dan menyerahkannya kepada seorang pelayan wanita. Setelah dia dengan jelas menyatakan tujuannya, dia dengan hormat diundang oleh yang terakhir. Tuan, mohon tunggu sebentar. Pameran lelang akan segera berakhir. Ketika saatnya tiba, yang bertanggung jawab akan membantu tuan ini mengumpulkan barang-barang yang telah Anda beli. Pelayan wanita meletakkan secangkir teh hangat di atas meja di samping Xiao Yan sebelum menarik diri sambil tersenyum dari kamar. Xiao Yan mengangguk sedikit dan memegang cangkir teh di tangannya. Dia menyerap sebagian kehangatan, tapi tidak meminumnya. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam ini. Ini terutama terjadi di tempat lelang ini, di mana tampaknya adil, tetapi sebenarnya adalah tempat gelap yang berantakan total. Xiao Yan menutup matanya. Jarinya perlahan mengetuk meja. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum suara langkah kaki yang mendekat tiba-tiba dikirim ke dalam ruangan. Jari Xiao Yan secara bertahap berhenti dan dia membuka matanya untuk melihat tirai yang telah ditarik ke samping. Ada seorang pria tua kecil, kurus, tampak keriput, yang memimpin dua pelayan wanita, saat mereka berjalan dengan penuh senyum. Tuan harus menjadi orang yang melelang 3 pil roh hijau, kan? Saya orang yang bertanggung jawab atas urusan di sini dan Anda bisa memanggil saya Supervisor Hu. Ketika lelaki tua itu melihat Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, dia berjalan ke depan dan berbicara dengan senyum masih di wajahnya. Yao Yan. Xiao Yan mengangguk pelan dan menjawab dengan lembut. Supervisor Hu, apakah pameran lelang sudah selesai? Ini telah berhasil diselesaikan. Supervisor Hu mengangguk sambil menyeringai saat tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang salah yang dapat membantunya mengenali identitas yang terakhir. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan seorang pelayan wanita dari belakang dengan cepat mengangkat piring perak di tangannya. Di piring perak ada kartu ungu emas dengan 5 garis warna berbeda yang digambar di atasnya. Kartu emas ungu berlapis 5 adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Do Uling yang memiliki kualifikasi untuk mengelola dan menjalankan benua Do Uki ini. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Menurut akal sehat, alkemis tingkat 3 juga memiliki kualifikasi ini. Tuan Yao Yan, harga 3 pil roh hijau, Anda dilelang adalah 2.700.000. Setelah dikurangi 10% sebagai biaya administrasi untuk pameran lelang, Anda akan mendapatkan 2.430.000. Mata pengawas Hu menyipit sampai hanya satu garis saat dia tersenyum dan melanjutkan. Kamu telah menghabiskan 1.200.000 untuk inti api Ganoderma, dan 400.000 di api persegi terang, kuali. Anda akhirnya memiliki 830.000, yang semuanya ada dalam kartu ungu dan emas ini. Hal-hal yang telah Anda beli ada di cincin penyimpanan ini. Pengawas melambaikan tangannya dan pelayan wanita itu menyerahkan piring perak kepada Xiao Yan. Ada sebuah kartu berlapis 5, ungu emas dan cincin penyimpanan biasa tergeletak di piring perak. Sungguh biaya administrasi yang tidak bermoral. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bekerja selama lebih dari setengah hari, dia sebenarnya hanya memiliki kurang dari 1 juta koin emas. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menerima kartu dan cincin penyimpanan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa inti api Ganoderma dan kuali api kotak cerah, sebelum akhirnya mengeluarkan keduanya dan menempatkannya ke dalam ring penyimpanannya sendiri. Itu benar, pengawas Hu, faksi mana yang berhasil menawar pil naga misterius Yin Yang pada akhirnya? Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan sembarangan karena penasaran setelah mengatur semuanya dengan benar. Benda itu akhirnya dilelang ke Gedung Ular Langit. Supervisor Hu tidak ragu-ragu ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan dan langsung menjawab. Bagaimanapun, banyak orang yang secara pribadi menyaksikan pelelangan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, sepertinya berita itu akan menyebar ke separuh wilayah sudut hitam di sore hari. Gedung Ular Langit, ya. Alis di bawah jubah hitam bergerak-gerak saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Karena saya telah mendapatkan hal-hal yang telah saya bayar, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah pengawas Hu dan pergi.
Tuan Xiao Yan, mohon tunggu sebentar. Pemimpin kami tertarik pada Mister. Jika Tuan tidak keberatan, bisakah Anda bertemu dan mengobrol dengan pemimpin kami? Supervisor Hu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan hendak pergi. Xiao Yan sedikit mengernyit di bawah jubah hitam dan berkata dengan lemah. Lupakan saja. Saya di sini hanya untuk menyingkirkan beberapa hal yang tidak dibutuhkan. Apa yang menyebabkan pemimpin Anda tertarik? Maaf, ada yang harus saya lakukan dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika saya masih perlu menjual sesuatu di masa depan, saya pasti akan datang mencari Supervisor Hu. Selamat tinggal. Dengan itu, Xiao Yan tidak menunggu pengawas Hu mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal. Sebaliknya, dia dengan cepat keluar dari aula. Supervisor Hu menyipitkan matanya sedikit saat dia berdiri di aula saat Xiao Yan menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa menahan untuk menyatukan alisnya. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan identitasnya? Suara samar tiba-tiba terdengar di aula. Supervisor Hu berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh kokoh yang duduk di kursi tempat Xiao Yan duduk sebelumnya. Mengikuti kemunculan pria ini, suasana aula tiba-tiba menjadi sedikit lebih tegang, menyebabkan pinggang pengawas Hu membungkuk cukup banyak. Pemimpin. Supervisor Hu buru-buru berkata dengan hormat setelah melihat pria paruh baya yang rambutnya sedikit putih. Untuk saat ini, saya masih tidak bisa melihat melalui dia. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Berbicara secara logis, dengan bisa mengeluarkan 3 pil roh hijau sekaligus, ada kemungkinan bagus bahwa dia adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Bagaimanapun, pil obat dari kelas pil roh hijau adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan untuk memperbaiki. Aku telah memikirkan semua alkemis tingkat tinggi yang aku kenal, tapi aku tidak bisa mencocokkan sosoknya dengan alkemis tingkat tinggi yang aku tahu. Pria parubaya sedikit mengernyit saat dia mengeluarkan lembut. Suaranya yang samar mengandung niat membunuh yang gelap, dingin, yang sulit untuk disembunyikan. Kirim seseorang untuk mengikutinya dalam bayang-bayang. Pastikan latar belakangnya. Seorang alkemis tingkat tinggi yang dapat memperbaiki pil roh hijau bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditemui. Cobalah yang terbaik untuk membiarkan dia bekerja untuk 8 gerbang kami. Jika itu benar-benar tidak mungkin, singkirkan dia dalam situasi yang sempurna. Karena dia tidak dapat digunakan oleh saya secara alami tidak dapat membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi masalah. Iya. Supervisor Hu buru-buru menjawab. Pergilah dan selesaikan. Temukan beberapa orang yang lebih ahli dalam menyembunyikan ki mereka. Saya masih perlu secara pribadi membantu Gedung Ular Langit melakukan pekerjaan administratif untuk pertukaran pil naga misterius Yin Yang. Benda itu terlalu mahal. Jika bukan karena status penjual yang begitu kuat, apakah masuk akal jika sesuatu yang datang ke sini untuk dilelang untuk diambil dari kita? Pria parubaya itu berdiri dan menampar bibirnya sebelum berjalan menuju bagian belakang aula. Dia tertawa dingin dengan beberapa keengganan. Catatan, pada dasarnya balai lelanglah yang menjual barangnya. Supervisor Hu berulang kali mengangguk. Dia menunggu sampai orang parubaya menghilang sebelum dengan lembut melepaskan nafasnya yang tertahan dan diam-diam meninggalkan aula. Xiao Yan keluar dari rumah lelang dan pergi ke tempat 1000 obat terlebih dahulu. Begitu dia membeli bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual, 800 lebih dari 1000 dalam kartu ungu emasnya berkurang sampai lebih dari 200.000 tersisa. Xiao Yan bermain dengan kartu ungu emas di tangannya dan tidak bisa menahan tawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, situasi keuangannya telah kembali ke titik awalnya. Sungguh tidak terduga bahwa saya masih orang miskin. Saat dia memikirkan bagaimana orang-orang itu menghabiskan sejumlah besar uang di rumah lelang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata di celah antara dirinya dan mereka. Hati-hati, ada orang yang mengikutimu. Saya pikir seharusnya orang-orang dari 8 gerbang itu. Suara samar Yaulau tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat yang terakhir melewati jalan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak.
Dia kemudian berjalan maju dengan kecepatan tetap sekali lagi. Dalam hatinya, dia tersenyum dingin dan berkata, "Itu layak menjadi wilayah sudut hitam." Dengan kejujuran murah dari rekan-rekan ini, sebenarnya ada orang yang yakin untuk menyerahkan barang-barang mereka kepada mereka untuk dilelang? Jika ini terjadi di Kekaisaran Mama, cepat atau lambat akan ditutup. Tidak ada pilihan. Di wilayah sudut hitam ini, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan pameran lelang semacam ini. Bagaimanapun, tempat ini benar-benar terlalu kacau. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Tapi kita tidak perlu memikirkan mereka untuk sementara. Saat ini kami tidak perlu terlibat terlalu banyak konflik dengan mereka. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Mari kita singkirkan orang-orang di belakang kita dulu. Setelah itu, kita harus pergi dan menanyakan tentang tempat di mana pemimpin sekte junior dari sekte darah tinggal. Kita bisa melupakan hal-hal lain, tapi kita harus mendapatkan potongan peta itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Potongan peta itu memberikan lokasi pemurnian api setan teratai. Itu wajar jika Xiao Yan berusaha keras untuk itu. Sudut mata Xiao Yan jalan di belakangnya di mana aliran manusia sangat bergejolak. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan terjepit ke jalan seperti hantu. Tidak lama setelah Xiao Yan melintas ke jalan kecil, beberapa sosok manusia juga buru-buru keluar dari pintu masuk jalan kecil itu. Tatapan mereka menyapu jalan, tetapi tidak menemukan sosok manusia. Dengan lambaian tangan, sosok manusia dengan tergesa-gesa menyebar, mencari ke semua tempat untuk mencari target yang telah menghilang. Ini berani mengikuti orang? Xiao Yan dengan mudah menepis orang-orang yang mengikuti di belakangnya dan tertawa dengan jijik di dalam hatinya. Dia mengganti pakaiannya dan berjalan-jalan di jalan, menghabiskan beberapa koin emas untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Karena identitas Fan Ling, dia tidak menyembunyikan gerakannya dan secara terbuka tinggal di hotel paling mewah di dalam kota tanda hitam. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai tempat tinggalnya. Untuk mengamati semua tindakan Fan Ling setiap saat, Xiao Yan menyerahkan penginapan yang pernah dia tinggali sebelumnya, dan menemukan tempat tinggal tersembunyi yang berada tepat di luar tempat tinggal Fan Ling. Setelah pameran lelang hari itu berakhir, Fan Ling dan yang lainnya tidak segera meninggalkan kota tanda hitam. Sebaliknya, mereka beristirahat selama 1 malam dan keluar dari hotel pada sore hari keesokan harinya sebelum keluar dari kota tanda hitam. Saat Fan Ling dan kelompoknya meninggalkan kota tanda hitam, bayangan diam-diam mengikuti di belakang. Dia seperti busuk di tulang yang tidak bisa dihilangkan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Hei, maaf, tapi tidak ada yang bisa merebut barang-barangku. Saya tidak peduli jika Anda adalah pemimpin sekte junior. Bayangan hitam memotong melewati hutan saat tawa dinginnya yang samar perlahan bertahan. Bab 398 Pembunuhan Penyergapan. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di semak-semak lebat di dalam hutan lebat. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang dan melihat sebuah titik di bawah pohon besar, yang jaraknya hanya 100 meter. Lebih dari 10 sosok manusia sedang beristirahat di dekat tempat itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati cuaca dari dalam hutan lebat. Dia ragu-ragu sejenak, nafasnya sangat tenang sehingga tidak ada sedikit pun fluktuasi. Meskipun targetnya ada di depannya, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selain itu, Fan Ling adalah seorang Do Uling, sedangkan 2 orang tua di sisinya juga memiliki kekuatan yang setara dengan kelas Do Uling. Menambahkan beberapa penjaga lain yang kekuatannya cukup kuat, bahkan Xiao Yan, dengan bantuan Yao Lao, akan kesulitan menangani mereka semua dalam waktu singkat. Karena itu, dia harus mencari peluang terbaik untuk menyerang. Jika tidak, itu mungkin akan sedikit merepotkan begitu dia mengekspos dirinya sendiri. Kekuatan sekte darah bisa, bagaimanapun, dianggap cukup kuat bahkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Xiao yang terfokus pada kelompok Fan Ling. Pihak lain beristirahat selama hampir 10 menit sebelum akhirnya mereka berdiri sekali lagi. Sama seperti Xiao yang berpikir bahwa mereka akan bergegas maju melanjutkan rute lebih awal, bagaimanapun, sekelompok orang tiba-tiba membuat belokan besar, dan langsung bergegas menuju sisi barat, kota tanda hitam. Xiao yang terkejut saat melihat kelompok Fan Ling tiba-tiba berubah arah.
Ekspresinya segera berubah sedikit. Apakah dia ditemukan? Pikiran ini melintas di dalam hatinya sesaat sebelum secara otomatis dibuang. Orang terkuat dari kelompok Fanling adalah seorang Douling, jadi mustahil bagi mereka untuk menemukan Qi-nya. Selain itu, bahkan jika mereka menemukannya, sesuatu seperti mengubah jalan mereka tidak akan terjadi. Bagaimanapun, seseorang yang kekuatannya di permukaan hanyalah kelas Dadho Usi tidak cukup untuk menyebabkan mereka menjadi ketakutan ini. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Jejak keraguan melintas di hati Xiao Yan. Jari-jarinya dengan lembut menekan dahan pohon dan tubuhnya seperti kelelawar di malam hari, dengan lembut meluncur ke depan dan mendarat di pohon besar. Setelah itu, dia sekali lagi mengikuti kelompok di depan. Kedua kelompok orang itu, dengan satu di depan dan satu di belakang, hanya berjarak 100 meter saat mereka bergegas menuju sisi barat, kota tanda hitam. Setelah kesibukan ini berlanjut selama 20 menit, suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang tersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka, ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Qi Dou Huang di rumah lelang sebelumnya. Apalagi Qi itu gelap dan sedingin es. Ini sangat mirip dengan Qi Fanling. Tubuh yang sedang maju, tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba ini. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di balik pohon. Dalam hatinya, dia berkata dengan kaget. Apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap seseorang? Sepertinya tidak begitu. Yao Lao merenung dengan keras. Dari kelihatannya bagaimana mereka menyembunyikan kehadiran mereka, nampaknya mereka sedang menunggu. Apakah mereka perlu berusaha keras untuk berurusan denganmu, yang merupakan Dadho Usi yang lemah? Penyergapan? Wajah Xiao Yan berubah muram sebelum dia menghela nafas lega. Alisnya penuh keraguan saat dia berkata. Tapi bagi Dou Huang yang kuat untuk memimpin sekelompok besar orang untuk bersembunyi dan bersiap untuk penyergapan di sini, apa yang mereka coba lakukan? Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah kota tanda hitam. Setelah tertegun sejenak, dia sepertinya tiba-tiba menebak sesuatu dan mau tidak mau berkata dengan tergesa-gesa di dalam hatinya. Orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk merebut barang yang dilelang, kan? Ya, itu sangat mungkin. Teknik di kelas Dou atau Pil Naga Misterius Yin Yang. Salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan sekte darah menghabiskan banyak upaya untuk mencuri. Sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering terjadi di wilayah sudut hitam. Yao Lao juga kaget saat mendengar ini. Namun, dia tidak menolak tebakan Xiao Yan. Lalu apa yang kita lakukan? Fanling telah memasuki area yang disergap dan melihat betapa tenangnya, para penyergap jelas adalah orang-orang dari sekte darah. Karena guru telah merasakan seseorang yang lebih kuat daripada pemimpin, 8 gerbang, di teluk, bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan pecahan peta itu? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa daya. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kami akan diam-diam mengawasi dan bereaksi sesuai itu. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum dia menahan napas hingga batasnya. Dia diam-diam melesat ke area yang lebih tinggi di dalam hutan sehingga dia bisa memiliki pemandangan yang bagus. Tubuh Xiao yang ditekan rata di semak-semak yang berkerumun ini. Medan yang menopangnya secara kebetulan memungkinkan dia untuk melihat semua cekungan hutan di bawah. Tatapannya terselubung saat menyapu hutan, yang begitu sunyi sehingga tidak ada gumaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Lao menyuarakan peringatan, kemungkinan Xiao Yan akan mengikuti Fanling dan menyerbu ke dalam hutan kecil dan tidak akan menemukan penyergapan tersembunyi ini. Sisi timur dari gugusan hutan kecil ini adalah jalan setapak kecil, yang berkelok-kelok sampai ke ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapu itu, samar-samar seseorang akan dapat melihat garis samar, kota tanda hitam. Dari perspektif medannya, hutan kecil ini tampak seperti jalan yang harus dilalui di sisi barat, kota tanda hitam. Tidak heran orang-orang dari sekte darah memilih untuk melakukan penyergapan di sini. Tubuh Xiao Yan seperti mayat, yang berbaring dengan tenang di dalam jaring tebal. Nafasnya ditekan dari keadaan normalnya ke titik di mana dia menghirup sekali setiap 2 hingga 3 menit.
Bagaimanapun, ada orang yang kuat dari kelas Do Huang di hutan kecil di bawah. Jika bukan karena Yao Lao diam-diam membantunya, kemampuan Xiao Yan tidak akan cukup untuk bersembunyi di bawah hidung pihak lain ini dengan lancar. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, wilayah yang agak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Bahkan burung-burung terbang itu juga bergemerisik dan menggigil saat mereka mengecilkan tubuh mereka di sarang mereka karena mereka merasakan niat membunuh yang merayap keluar. Mereka bahkan tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana sepi yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya pada dasarnya rawan di tanah. Pada saat tertentu, jarinya yang masih menyentuh tanah sedikit bergetar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke jalan kecil yang menuju ke kota tanda hitam. Ada suara samar, lemah, suara kuda meringkik datang dari arah itu. Apakah mereka akan segera tiba? Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi lebih tajam. Di jalan setapak di kejauhan, sekelompok sosok manusia yang menunggang kuda cepat bergegas ke arah lain dari jalan setapak seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan. Debu kuning melayang ke langit di sepanjang jalan. Kraak! Mengikuti suara kuku kuda yang semakin keras, beberapa suara lembut tali busur yang ditarik bergema di dalam hutan kecil. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia yang menunggang kuda saat mereka maju secara bertahap muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita yang mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiao Yan, yang bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk melompat. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Orang-orang dari Sekte Darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin Yang. Namun, tidakkah mereka takut bahwa Gedung Ular Langit akan membalas dendam? Karena yang terakhir memiliki kemampuan untuk memperebutkan harta karun ini, sepertinya kekuatan Istana Ular Langit tidak dianggap lemah di benua ini, bukan? Ah, masih lumayan. Yao Lao berkata dengan lemah. Kurasa kehadiran Do Huang di hutan di bawah ini adalah pemimpin sekte dari Sekte Darah. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari Gedung Ular Langit pergi. Selama tidak ada yang kembali hidup-hidup. Gedung Ular Langit hanya bisa melompat dalam amarah. Lagi pula, sesuatu seperti membunuh orang di tengah perjalanan mereka terjadi hampir setiap hari di wilayah sudut hitam. Tidak membiarkan siapapun pergi. Mereka sangat kejam. Xiao Yan membuka mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Jika kabar tentang hal semacam ini menyebar, kedua faksi harus bertarung sampai mati. Selain itu, ini melibatkan harta karun seperti pil naga misterius Yin Yang. Wajar jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Bagaimanapun, Gedung Ular Langit pasti tidak akan membiarkannya sia-sia setelah menghabiskan begitu banyak. Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu jalan kecil itu. Sesaat kemudian, hutan kecil yang tenang muncul di depan mata mereka. Yang memimpin Gedung Ular Langit secara alami adalah tetua King yang cantik, yang dilihat Xiao Yan di tempat pelelangan. Setelah bergegas dengan cepat ke titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan di kejauhan. Alisnya sedikit terkatup rapat. Karena dia bisa menjadi tetua dari Gedung Ular Langit, kekuatan dan pengalamannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan di balik kehati-hatian sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta karun unik yang berharga seperti pil naga misterius Yin Yang bersamanya. Dia pasti harus lebih berhati-hati selain berhati-hati. Tetua Qin mengangkat tangannya dan menunjukkan sinyal. Kecepatan terburu-buru mereka secara bertahap melambat. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera, ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sampingnya, dan mendarat di semak-semak. Itu menyerbu ke dalam hutan dengan kecepatan yang sangat tinggi, ular energi kecil diam-diam merayap ke dalam hutan. Mata ular zamrudnya hendak melihat sekeliling, ketika angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam dengan segera dan dengan keras dimasukkan ke dalam kepala ular itu. Yang pertama berjuang untuk beberapa saat sebelum berubah menjadi energi dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan.
Saat ular energi kecil terbunuh, ekspresi tetua King, yang telah mencapai tempat tidak jauh dari hutan, berubah tiba-tiba. Dia menjerit keras. Hati-hati! Ini penyergapan! Haha, kamu memang layak menjadi tetua dari Gedung Ular Langit. Taktikmu menggabungkan Douki menjadi ular benar-benar hebat. Teriakan tetua King baru saja terdengar ketika tawa keras seperti burung hantu dipancarkan dari hutan pada saat bersamaan. Kiang kuat tiba-tiba naik ke langit. Bayangan merah darah melesat keluar dari hutan dan terus mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya, yang berisi kilatan merah dan dingin gelap pekat yang sulit disembunyikan, menyapu kelompok tetua King di luar hutan. Fen Lao? Melihat pria tinggi dan besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi tetua King berubah sangat. Dia segera berteriak dengan eksterior yang tegas, tetapi interior yang goyah. Apa yang Anda maksud dengan ini? Jangan bilang kalau kamu ingin menyatakan perang terhadap Gedung Ular Langit, kami. Haha, saya tidak berpikir untuk menyatakan perang. Namun, saya tertarik dengan pil naga misterius Yin Yang di tangan tetua King. Pria berjubah merah itu tersenyum. Namun, senyuman ini memiliki kepekatan yang keluar darinya yang tidak mungkin untuk ditutupi. Menarik kembali. Semua orang meninggalkan tempat ini sendirian. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan masalah ini ke kepala rumah. Mendengar pihak lain menyebutkan pil naga misterius Yin Yang, hati tetua King tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Segera, dia tidak ragu-ragu saat dia menjerit keras. Kakinya segera menginjak punggung kuda karena tubuhnya yang pertama berubah menjadi bayangan yang melintas ke arah pedalaman semak di sisi jalan utama. Siu, siu, siu. Saat orang-orang dari Gedung Ular Langit berpencar dan mundur, gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Panah yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari segala arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka, bahkan tetua King tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkedip saat dia menghindari panah. Orang-orang dari Gedung Ular Langit, yang telah tersebar dan menembak ke segala arah, sebenarnya sekali lagi dipaksa untuk menyusut bersama. Pada saat ini, hampir 100 prajurit Sekte Darah, mengenakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka, keluar dari hutan hitam yang gelap di empat sisi jalan. Wajah para prajurit Sekte Darah ini seperti kayu, seperti boneka. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kegelapan dan kekejaman yang sama seperti Fen Ling. Tetua King, serahkan pil naga misterius Yin Yang, dan aku akan mengizinkanmu hidup. Jika tidak, mati. Tubuh pria berjubah hitam di atas pohon berkelebat seperti hantu dan langsung muncul di langit pengepungan. Teriakan gelapnya yang tebal, bergema di udara di atas jalan setapak. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 399 Pertarungan Sengit di Jalan. Membunuh. Tetua King dari Gedung Ular Langit tidak ragu-ragu sama sekali di hadapan teriakan gelap Fen Lao yang pekat. Ekspresinya gelap dan serius saat dia menjerit keras. Douki yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya, dan auranya yang kuat langsung mengguncang daun dan tanaman di tanah di sekitarnya sampai mereka melesat ke belakang. Dari kekuatannya ini, kekuatannya seharusnya sudah maju ke level Do Uang. Di bawah teriakannya ini, 20 lebih orang kuat dari Gedung Ular Langit, di sekitarnya juga mengeluarkan suara, Chang, saat mereka meraih senjata mereka dan membiarkan Douki mereka melonjak keluar. Benang-benang ular yang berbeda berbentuk Douki berputar-putar di sekitar tubuh mereka sebelum mengalir pergi, akhirnya dan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan, yang menyerang para prajurit berjubah merah di sekitar mereka. Dua arus deras, satu hijau dan satu merah, bertabrakan dengan keras, bertemu di tengah jalan utama. Gelombang riak energi mulai menyembur seperti gelombang. Ketika para prajurit Sekte Darah yang kejam dan mati rasa dengan keras memotong pisau mereka ke bawah, mereka dikelilingi oleh aura berdarah. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Orang-orang kuat dari Gedung Ular Langit juga memiliki wajah yang gelap dan serius saat mereka mengedarkan Douki di tubuh mereka hingga batasnya.
Senjata mereka, yang ditutupi oleh Douki, membawa awan, sisi, di udara dipotong saat mereka dengan licik dan kejam menargetkan bagian vital dari prajurit Sekte Darah. Orang kuat dari kedua belah pihak bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tidak hanya kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Meskipun tidak ada suara keras, pertarungan berdarah sampai mati terkubur jauh di dalam pembantaian. Seringkali, terdengar suara teredam dari senjata tajam yang menusuk daging. Darah segar akan segera tersebar. Ekspresi tetua King sedingin es. Dia memegang pedang panjang berbentuk ular. Setiap kali lengkungan pedang berputar secara aneh, itu akan melewati leher seorang prajurit Sekte Darah. Setelah itu akan membawa bekas luka darah seperti darah segar yang keluar. Selama darah segar mengalir, dia akan bergerak dalam sekejap, seperti ular mandala pasir yang gesit dan ganas. Mayat berangsur-angsur menumpuk di pinggir jalan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari Sekte Darah. Meskipun, ada juga beberapa dari Gedung Ular Langit di antara mereka. Namun, tidak peduli bagaimana Tetua King memimpin orang-orang untuk membuat tuduhan pembunuhan ke depan, akan ada sejumlah prajurit Sekte Darah yang tak henti-hentinya keluar dari dalam hutan, melanggar niatnya untuk melarikan diri ke hutan. Mata Tetua King dingin saat dia menembus dada prajurit Sekte Darah dengan tusukan pedangnya. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan hatinya tenggelam ketika dia menemukan bahwa hampir 20 elit Gedung Ular Langit yang telah berada di sisinya pada awalnya telah berkurang menjadi hanya 8 orang. Pedang ular di tangannya menusuk secara eksplosif di belakangnya dan menembus tenggorokan seorang prajurit Sekte Darah yang berencana untuk meluncurkan serangan diam-diam. Bahunya bergetar sedikit dan sepasang sayap diaglomerasi dari Douki berwarna hijau yang dengan cepat muncul ke permukaan. Kakinya dengan lembut mendorong dari tanah saat tubuh lamanya tiba-tiba naik ke langit. Namun, dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri, sebuah bayangan tiba-tiba melesat melewati langit. Kekuatan agung yang dingin dan gelap segera datang menekan dengan keras dari langit. Karena gaya yang terlalu kuat, itu benar-benar menyebabkan penghalang suara rusak, melepaskan suara ledakan di sepanjang jalan. Merasakan kekuatan agung yang ditransmisikan dari atas kepalanya, ekspresi Tetua King sedikit berubah. Dia mengangkat kedua tangannya, dan cahaya hijau bersinar terang dari atas ke bawah, menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Bang! Kekuatan agung jatuh dan dengan keras menabrak penutup cahaya berwarna hijau yang baru saja dibuat oleh Tetua King. Yang terakhir gemetar hebat dan akhirnya tidak bisa menahan serangan sesaat kemudian. Mengikuti sedikit suara, penutup cahayanya pecah di udara. Tetua King di dalamnya juga mengeluarkan erangan teredam dan ekspresinya jauh lebih pucat saat dia jatuh. Haha, Tetua King, saya sudah berkata, tidak ada yang harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Bayangan merah melintas di langit. Sepasang sayap Douki seperti darah segar di punggung Fen Lao sangat menusuk mata. Saat mereka mengepak, seseorang bahkan bisa mencium bau darah yang melayang tertiup angin. Fen Lao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memberi Tetua King kesempatan untuk mengatur napas. Dengan kepakan sayap darah di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke bawah, seperti kelelawar penghisap darah yang telah mengunci mangsanya. Melihat Fen Lao menerkam, wajah pucat Tetua King hanya bisa menggertakkan giginya dengan kasar saat dia menghunus pedangnya untuk bertemu dengannya. Saat Douki di tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan maksimum, Douki yang sangat ganas secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan sedikit gelombang. Dari kelihatannya, Tetua King ini telah mengeluarkan kekuatannya secara maksimal untuk melarikan diri dari tangan kelas Do Huang Fen Lao hidup-hidup. Melihat pertempuran brutal sampai mati di jalan setapak di bawah dan kemudian dengan hati-hati menonton pertarungan di langit, yang pada dasarnya sepihak, Xiao Yan, yang bersembunyi di jaring, tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Dia bergumam. Sepertinya orang-orang dari Gedung Ular Langit tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini. Sekte Darah pasti telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menempatkan kekuatan besar dalam penyergapan di sini tanpa memberitahu faksi lain. Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari Gedung Ular Langit, mereka kemungkinan akan kesulitan melarikan diri hari ini. Yao Lao mengangguk dan berkata, Fen Ling itu juga ada di bawah. Namun, selalu ada dua douling yang kuat melindunginya.
Ini cukup merepotkan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan perang di bawah. Di tempat itu, Fen Ling memegang pisau darah saat dia meretas orang yang kuat dari gedung ular langit menjadi dua, sambil memasang senyum kejam. Terlepas dari apa yang terjadi, dua pria tua di sampingnya tidak lebih dari 1 meter darinya. Jangan terburu-buru menyerang Fen Ling itu. Jika tidak, jika Fen La merasakannya, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Karena, aula jiwa, sialan itu, saya tidak bisa lagi meminjamkan kekuatan spiritual saya tanpa rasa takut seperti yang saya miliki di masa lalu. Oleh karena itu, Anda harus bertindak hati-hati saat bertemu orang-orang kuat ini di masa mendatang. Suara berat Yao Lao memperingatkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia dengan lembut menghirup nafas udara dan menekan kecemasan di dalam hatinya dan diam-diam mengamati perkembangan yang terjadi di bawah. Mungkin ada banyak orang dari sekte darah, tetapi kelompok dari gedung ular langit jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengandalkan gotong royong diam-diam, kelompok yang tampak goyah ini pada akhirnya bisa bertahan dan tidak akan musnah meski tubuh mereka penuh luka. Mereka yang bisa mengikuti Tetua King untuk datang ke wilayah kacau yang disebut wilayah sudut hitam, memang memiliki beberapa keahlian. Meskipun tanahnya kokoh, kekuatan kelas Do Uang dari Tetua King di langit bukanlah tandingan Fen Lao, yang merupakan Do Uang yang kuat. Gerakan yang terakhir ini cepat dan seperti hantu. Setelah hanya bertukar lebih dari 10 pukulan, ekspresi wajah Tetua King yang pucat semakin pucat. Bang! Tetua King sekali lagi dipaksa untuk menerima telapak tangan Fen Lao di udara. Kekuatan kuat yang melonjak dari titik kontak antara telapak tangan mereka secara langsung menyebabkan Tetua King memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan cepat dipaksa mundur sementara Fen Lao mengejar tanpa menyerah dengan cara yang mirip dengan ingin mengambil nyawa dari orang yang sakit. Tetua King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia buru-buru mundur. Wajah aslinya yang cantik saat ini dipenuhi dengan kebiadaban. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok dingin muncul di telapak tangannya. Dengan teriakan yang tajam dan tegas, dia berkata, Old Demon Fen, jika kamu berani datang, aku yang dulu akan membiarkan pil naga misterius Yin Yang ini berubah menjadi bubuk di tempat. Duo. Sosok yang menerkam dari depan tiba-tiba berhenti. Fen Lao memandang dengan mata gelap Tetua King dan perlahan berkata, jika Anda berani menghancurkan pil naga misterius Yin Yang, saya akan melumpuhkan Douki Anda, dan kemudian mengunci Anda di sekte darah dan membesarkan Anda seperti babi atau anjing, dibuat khusus untuk menunggu orang-orang dari sekte darah kita. Kata-kata yang dilontarkan oleh nada tenang itu begitu kejam, hingga membuat seluruh tubuh orang-orang terasa dingin. Saat dia memikirkan nasib di mana kematian lebih baik daripada hidup, ekspresi Tetua King tidak bisa membantu tetapi berubah bahkan dengan kekuatan mentalnya. Tangan, yang memegang kotak giok dingin, tidak bisa menahan gemetar sedikit. Sama seperti Tetua King dikejutkan oleh kata-kata kejam Fen Lao sampai dia menjadi sedikit linglung, tubuh Fen Lao tiba-tiba bergetar dan benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan. Tetua King merasakan sesuatu saat tubuh Fen Lao menghilang. Ekspresinya berubah tiba-tiba, tetapi sebelum dia sempat mundur, bayangan merah samar muncul di depannya. Sebuah tangan merah darah ditembakkan secara eksplosif dan dengan kasar memotong lengan Tetua King. Suara patah tulang bisa segera terdengar. Ah! Rasa sakit hebat yang ditularkan dari tangannya secara langsung menyebabkan Tetua King tanpa sadar menjerit nyaring. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan kotak giok dingin sebelum direnggut oleh Fen Lao dengan cara seperti kilat. Yang terakhir tersenyum dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, Fen Lao dengan cepat membuka kotak giok dingin. Cahaya keemasan segera ditembakkan. Kegembiraan liar dan kebanggaan di wajahnya semakin pekat saat dia dengan cepat menutup kotak dan melemparkannya ke arah Fen Ling di bawah. Dia berteriak. Ling Er. Ambil dan tarik dulu. Pengawal darah dari sekte darah, lindungi pemimpin sekte junior sampai dia mencapai kota musi. Saya akan memblokir semua orang di sini. Fen Ling buru-buru melompat dan meraih kotak giok dingin itu dengan tangannya saat mendengar perintah itu. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 pengawal darah meninggalkan medan pertempuran.
Sekelompok orang, dengan Fen Ling sebagai pemimpinnya, mengubah arah dan dengan cepat bergegas menuju selatan. Ah! Brengsek Fen. Saya tidak akan membiarkan Anda memiliki waktu yang mudah bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya sendiri hari ini. Wajah tetua King berubah menjadi hijau ketika benda yang paling penting direnggut dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara melengking. Douk yang menakutkan, yang 2-3 kali lebih kuat dari sebelumnya, muncul dari tubuhnya ke segala arah. Saat Douki melonjak dengan liar, beberapa darah segar benar-benar mulai mengalir dari bawah kulit tetua King. Mata tetua King kejam saat dia menatap Fen Lao, yang sedikit mengerutkan kening. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, membawa suara ledakan tajam yang menyebar ke seluruh langit saat dia menyerang Fen Lao dengan liar. Serangan balik sebelum kematian, Hei, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak akan pernah menjadi tandinganku. Fen Lao tertawa ketika dia melihat kekuatan tetua King tiba-tiba melonjak. Dia sedikit meringkuk tangannya dan pisau panjang, yang tampaknya tergumpal dari darah segar, muncul di telapak tangannya. Dia memegang pisau panjang di tangannya saat pisau itu bergetar sedikit. Aura berdarah segera mulai menyebar. Fen Lao memegang pisau darah dengan erat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut atau menarik diri. Dia memilih metode bertarung langsung saat dia berubah menjadi bayangan berwarna darah, yang membawa aroma berdarah yang menyebar ke seluruh langit saat dia bertabrakan dengan keras dengan tetua King. Sebuah ledakan segera bergema di seluruh cakrawala. Setelah Fen Ling mendapatkan kotak giok dan mundur, Xiao Yan juga diam-diam menyelinap keluar dari semak belukar. Dia seperti monyet yang gesit saat dia melewati hutan dan membuntuti kelompok Fen Ling. Langkah kakinya berhenti sedikit saat dia mendengar suara keras yang bergema di seluruh langit. Matanya menoleh untuk melihat langit di belakangnya. Tatapannya mendarat di mana dua cahaya, satu hijau dan satu merah, masing-masing menempati setengah dari langit. Mudah-mudahan tidak semua orang di Gedung Ular Langit mati. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut dan tidak lagi berhenti. Dia berbalik dan sekali lagi mengunci targetnya, bayangan merah besar di ujung pandangannya. Dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Gedung Ular Langit. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka. Di wilayah sudut hitam ini, lupakan apa yang disebut bertindak saat melihat ketidakadilan. Bahkan jika Anda berteriak dan berjalan ke depan seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah berteriak, itu juga akan menarik tak terhitung banyaknya pisau yang menusuk Anda. Apalagi Xiao Yan saat ini kesulitan melindungi dirinya sendiri. Jika dia pergi dan memasukkan hidungnya ke dalam urusan orang lain, itu jelas akan menjadi hal yang sangat bodoh. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan di dalam hatinya. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan segala cara untuk merebut kembali pecahan peta dari Fen Ling. Bab 400 Xiao Yan mendapat manfaat dari pertarungan dua kekuatan. Sekelompok bayangan merah, seperti banjir yang mengamuk, melesat melewati hutan. Aura mereka yang padat, berdarah, menyebabkan beberapa binatang ajaib peringkat rendah, yang keluar mencari makanan, takut mendekat. Mereka hanya bisa menggunakan tatapan ketakutan mereka dari jauh saat mereka melihat sekelompok orang saat mereka berlari lewat. Beberapa saat setelah kelompok manusia berwarna merah itu lewat, bayangan hitam lainnya melompat dan muncul dari antara pepohonan. Tubuhnya berkedip dan berhenti di cabang pohon sebelum mengangkat kepalanya, menghadap ke sekelompok orang berwarna merah yang menundukkan kepala saat mereka berlari dengan liar. Dia tidak bisa menahan cemberut. Dengan suara lembut, dia berkata, "Jika saya terus menunda seperti ini, Fen Lao mungkin benar-benar akan mengejar." Xiao Yan merenung sedikit, mengatupkan giginya dan berkata pelan, "Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, maka aku hanya bisa membuatnya dengan paksa." Begitu dia mengatakan ini, kaki Xiao Yan dengan lembut menekan cabang itu. Tubuhnya dengan lembut melayang ke bawah sebelum tubuhnya terus mengikuti kelompok di depan. Dua kelompok dengan perbedaan jumlah yang besar bergegas melalui hutan pegunungan, dengan satu kelompok di depan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Jarak di antara mereka tidak melebihi 100 meter. Xiao Yan tetap dekat di belakang kelompok di depan, diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Ini berlanjut dengan cara ini selama beberapa menit sebelum akhirnya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Kakinya dengan kasar menginjak dahan pohon. Kecepatannya baru saja melonjak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kelompok Fanling di depan sebenarnya telah berhenti. Jantungnya melonjak saat dia dengan tenang mengurangi kecepatannya dan dengan diam-diam mendarat di cabang pohon sebelum dia mendekat dengan hati-hati. Di tempat terbuka kosong di dalam hutan, Fanling melambaikan tangannya dan mengurangi kecepatan rombongan. Wajahnya serius saat dia melihat penjaga darah di depan yang dia kirim untuk mengintai di depan. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah ada aktivitas di depan?" Pemimpin sekte junior, ada tanda-tanda orang di jalur gunung ke arah itu. Setelah penyelidikan cermat, tampaknya orang-orang dari makam tengkorak hitam. Penjaga darah berlutut dengan satu lutut saat dia melaporkan dengan hormat. Makam tengkorak hitam? Ekspresi Fanling berubah sedikit saat dia mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah kami juga telah dihentikan? Bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan kami?" Pemimpin sekte junior, melihat sikap mereka, sepertinya mereka tidak menyergap kita. Sebaliknya, mereka tampaknya mencari jalur pegunungan terpencil dan menggunakannya untuk segera kembali ke kota tengkorak. Pengawal darah yang berpengalaman ragu-ragu sedikit sebelum berbicara. "Oh, hei, setelah membeli keterampilan Hou kelas D, mereka mencari jalan kecil dan terpencil untuk diam-diam kembali ke kota tengkorak. Ini sangat cocok dengan karakter orang-orang itu." Mata Fanling menyipit. Dia ingat bahwa teknik Dou tipe ketangkasan, gerakan 3000 petir, yang sangat dia dambakan ada dalam genggaman mereka. Keinginan yang membara yang sulit ditahan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya saat dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak orang yang mereka miliki?" "Tepatnya 10. Apakah orang Huiku itu di antara mereka?" Fanling segera mengikuti dengan pertanyaan lain. Huiku yang baru saja dia bicarakan adalah pria paruh baya berjubah abu-abu yang telah bertarung dengannya untuk gerakan 3000 petir di pameran lelang kemarin. "Ya, dia." Menurut penilaian bawahan ini, pihak lain harus memiliki 2 douling yang kuat dan 2 dado usi. Sisanya adalah dari kelas dousi. Penjaga darah dengan serius menjawab. 2 douling, 2 dado usia, Fanling bergumam pelan pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, senyum keserakahan dan biadab melintas di matanya yang menyipit. Dengan lambaian tangannya, dia berkata dengan cara yang gelap dan dingin. "Tingkatkan kecepatan kami, ikuti orang-orang dari makam tengkorak hitam." Awalnya, saya tidak berencana untuk memiliki ide tentang masalah ini, tetapi kebetulan mereka sendiri memilih untuk mengambil jalur gunung kecil ini. Mereka seharusnya tidak menyalahkan tuan muda ini karena memiliki hati yang hitam. Pemimpin sekte junior, pemimpin sekte berkata bahwa misi terpenting yang kita miliki sekarang adalah mengirim pil naga misterius Yin Yang kembali ke kota Musi. Jika ada masalah yang muncul, itu mungkin sangat merugikan bagi kami. Melihat bahwa Fanling benar-benar berencana untuk menghentikan orang-orang dari makam tengkorak hitam, lelaki tua itu, yang telah mengikuti di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi dengan tergesa-gesa menyarankan untuk tidak melakukannya. "Tetua Luo, kamu tidak perlu khawatir. Pihak lain jauh lebih lemah dari kami baik dalam hal jumlah atau kekuatan grup secara keseluruhan. Sangat bermanfaat bagi kami untuk mengambil risiko ini untuk teknik Dou kelas D." Fanling mengulurkan tangannya dan berbicara dengan lemah. Ini, tetua Luo ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan pria tua lain di sisinya dan kemudian menatap Fanling, yang wajahnya dipenuhi dengan tekad. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. "Ketika saatnya tiba, aku perlu merepotkan kalian berdua tetua untuk menahan douling dari pihak lain. Aku akan memimpin pengawal darah untuk menghabisi orang lain dari makam tengkorak hitam. Kali ini, itu akan sama seperti yang kita lakukan dengan orang-orang dari Gedung Ular Langit. Kita tidak boleh membiarkan setengah orang pun menyelinap pergi." Fanling berkata dengan dingin. Gaya membunuhnya tegas tanpa keraguan sedikit pun dan bisa dianggap sebagai sosok yang berkuasa. Namun, dia terlalu rakus. Saat suara Fanling turun, kelompok pengawal darah mengangguk dengan tenang tanpa mengeluarkan sedikit pun keluhan atau penolakan. Fanling mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya dan memimpin ke depan saat mereka menyerbu ke dalam hutan. Tidak lama setelah Fanling dan yang lainnya menghilang, tubuh Xiao Yan muncul di atas pohon besar.
Dia mengamati tempat kelompok mantan menghilang, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Sungguh orang yang terlalu rakus." Ketika dia melihat sesuatu yang bagus, dia hanya ingin merebutnya, tapi kali ini, kamu ditakdirkan untuk dirampok. Xiao Yan tertawa pelan saat tubuhnya melayang turun dari pohon besar sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melompat ke dalam hutan. Sosok Xiao Yan melayang di dalam hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia tiba-tiba memperlambat dan menyembunyikan tubuhnya di balik pohon besar. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, di tanah kosong yang hanya berjarak puluhan meter, lebih dari 10 pengawal darah yang diselimuti oleh aura berdarah membentuk lingkaran, mengelilingi beberapa orang dengan tengkorak berwarna hitam dijahit ke jubah mereka. Dari tampang kekacauan di tanah dan luka di tubuh mereka, terlihat jelas bahwa kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran eksplosif dalam waktu singkat sebelumnya. Di tempat tidak jauh dari lingkaran pertempuran, ada 2 medan pertempuran kecil lainnya. 4 sosok manusia terjalin satu sama lain. Senjata tajam di tangan mereka membawa kekuatan yang ganas saat mereka saling menebas dengan keras. Kadang-kadang, kilatan dari pisau dan aura pedang akan menghantam udara, dan batu besar atau pohon besar di sampingnya akan langsung terpotong. Dari sini, orang dapat melihat bahwa kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup atau mati dan tidak berniat untuk bertengkar. Apakah mereka sudah mulai berkelahi? Tatapan Xiao Yan menyapu tanah kosong yang berantakan. Dia kemudian melirik 2 medan pertempuran kecil itu. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu di antara mereka secara mengejutkan adalah orang dari makam tengkorak hitam selama pameran lelang kemarin. Orang-orang dari makam kerangka hitam tidak tahan diserang seperti gedung ular langit. Saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, penjaga darah yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah sekali lagi mulai menyerang. Aroma darah yang datang hampir membuat orang muntah. Di bawah lebih dari 10 pisau darah yang bersinar, 8 orang dari makam tengkorak hitam, kecuali 2 dado usi, yang mengertakkan gigi dan bertahan, langsung dipotong sampai mati oleh pisau yang kacau. Kematian mereka sangat menyedihkan. Siu. Panah gelap, hitam, dingin tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif. Panah dingin membawa aura berdarah yang pekat saat dengan keras menembus tenggorokan dado usi dengan cara seperti kilat. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan panah melewati tenggorokan pria itu dan keluar dari belakang sebelum akhirnya memaku dirinya sendiri dengan kuat ke batang pohon. Ekor anak panah itu bergetar dengan cepat. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah mana panah itu ditembakkan. Orang yang menyerang sebenarnya adalah Fan Ling, yang memegang busur di tangannya. Pada saat ini, dia sekali lagi mengangkat busurnya setelah membunuh 1 dado usi dan menargetkan dado usi lainnya dari kejauhan. Melihat Fan Ling mengarahkan panah ke arahnya, ekspresi dado usi lainnya berubah drastis. Douki melonjak liar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi dan membentuk armor Douki yang agak kasar di permukaan tubuhnya. Dari penampilan baju besi Douki ini, kekuatan dado usi ini kemungkinan sekitar 2 atau 3 bintang. Hei, kamu ingin memblokir panah gerhana darah, ku hanya dengan armor Douki yang rusak itu? Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin saat melihat tindakan dado usi. Dia menarik tali busur ke belakang dan melepaskan jarinya. Sebuah panah yang ditutupi oleh energi berwarna darah, ditembakkan dengan kekuatan ledakan. Itu berubah menjadi cahaya berdarah yang dengan keras bertabrakan dengan armor Douki itu dengan cara seperti kilat. Sebuah whoosh yang akan membuat wajah seseorang masam, langsung terdengar. Suara berderak tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena panah berwarna darah itu benar-benar merusak lubang kecil di baju besi Douki itu. Panah itu kemudian mengebor ke tenggorokan dado usi itu melalui lubang. Fan Ling dengan acuh tak acuh memandangi dado usi yang telah pingsan dengan lembut di tanah. Dia kemudian menyaksikan serangan terakhir dari 2 dado usi ini tepat sebelum kematian mereka, menewaskan hampir 10 pengawal darah. Hatinya tidak bisa menahan rasa sakit sedikit. Tidak mudah untuk merawat para pengawal darah ini. Untungnya, ada gerakan 3.000 petir. Sebagai kompensasinya, Fan Ling mengulangi dalam hatinya. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik.
Dia memiringkan kepalanya dan menatap dua douling yang kuat lainnya dari makam kerangka hitam di dua area lainnya, yang ditahan oleh dua sesepuh sampai mereka tidak bisa bergerak. Dengan suara lemah, dia berkata, Mo Erhan, serahkan gerakan 3.000 petir. Jika Anda memenuhi permintaan saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh. Ekspresi pria parubaya bernama Mo Erhan tampak gelap dan serius saat dia menghindari serangan dari lawan di depannya. Suaranya paruh saat dia berkata, Fen Ling, kamu akan menyesali ini. Fen Ling tertawa dingin saat busur dan anak panah di tangannya sedikit bergoyang dan menunjuk ke arah douling yang kuat. Aura darah terkonsentrasi di ujung panah dan matanya menyusut rapat saat ini. Pada saat tertentu, dia akhirnya menemukan celah dari douling yang dipaksa keluar oleh lawannya. Dia mengendurkan tangannya dan panah darah ditembakkan secara eksplosif. Sesaat kemudian, sebuah panah dengan keras ditembakkan ke dada douling yang kuat. Jika aku mati, ayo mati bersama. Douling yang kuat dari makam kerangka hitam juga sangat agresif. Meskipun terkena panah dingin Fen Ling sampai dia terluka parah dengan darah segar berulang kali keluar dari mulutnya, dia membuang senjata di tangannya. Dia dengan gila menahan rasa sakit yang hebat karena tangannya dipotong oleh pisau lawannya saat dia menggunakan tangannya yang lain untuk membungkus lawannya dengan erat. Wajahnya ganas saat dia berteriak. Ledakan tulang. Tetuahan, cepat mundur. Ekspresi Fen Ling berubah dan buru-buru berteriak ketika dia melihat wajah orang kuat dari makam kerangka hitam, tiba-tiba berubah menjadi hijau dan ungu yang aneh. Bang! Peringatan Fen Ling baru saja jatuh saat douling yang kuat itu tiba-tiba meledak. Riak energi yang kuat dari ledakan menghilangkan hampir setengah kaki tanah dari tanah di sekitarnya. Douling yang kuat dari sekte darah juga telah diledakkan oleh ledakan sampai pakaiannya compang-camping dan kulitnya rusak, memperlihatkan daging di dalamnya. Wajahnya pucat karena dia tergantung hanya dengan nafas. Sial! Melihat tetuahan, yang telah mempertahankan nyawanya, tetapi untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, Fen Ling mengeluarkan kutukan yang keras. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin. Pengawal darah, dengarkan, kelilingi dan bunuh Mo Erhan. Iya. Saat perintah Fen Ling jatuh, sisa 20 penjaga darah mengangkat pisau panjang mereka yang memiliki bekas darah yang belum mengering. Setelah itu, mereka membawa aura berdarah ke seluruh tubuh mereka saat mereka mengepung dan menyerang Mo Erhan. Mengepung dan membunuh dan dikelilingi dan dibunuh. Kebrutalan ini terjadi di sebidang tanah kosong ini. Douling yang kuat menjaga Mo Erhan di depan karena puluhan pengawal darah yang kuat menyerang dari segala penjuru dan dia harus berhati-hati terhadap panah dingin dari Fen Ling yang berada di luar pengepungan. Dengan dipaksa untuk dialihkan ke ekstrim seperti itu, pembukaan dipaksa keluar oleh Tetua Luo setelah hanya bertahan selama beberapa menit. Meskipun dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang balik dan menyebabkan Tetua Luo terluka parah, dia juga dipukul oleh telapak tangan yang ganas dan benar-benar pingsan. Wah! Orang yang disebut Tetua Luo itu memegangi dadanya dan menghembuskan nafas panjang. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Saat dia melirik pengawal darah, di mana hanya 10 yang tersisa, serta tetuahan yang terluka parah, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di makam tengkorak hitam, sekejam ini dan tidak takut mati. Betapa pahitnya pertarungan. Melihat Mo Erhan akhirnya tidak sadarkan diri, Fen Ling yang sedang menarik tali busurnya di luar medan pertempuran, akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan sembarangan mengesampingkan busur dan anak panah di tangannya dan dengan cepat berjalan ke depan. Dia kemudian secara acak mengambil pisau panjang dari tangan pengawal darah sebelum dengan keras memotong leher Mo Erhan dengan wajah ganas, benar-benar menghabisinya. Dia menjentikkan ujung pisau dengan lembut dan mengangkat cincin penyimpanan di tangan Mo Erhan. Fen Ling buru-buru membalik semua yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, kegembiraan liar yang sulit disembunyikan memenuhi wajahnya. Dia menjabat tangannya dan sebuah gulungan kuno berwarna perak muncul di tangannya yang lain. Haha. Gerakan 3.000 petir telah mendarat di tanganku. Setelah saya berhasil mempraktikannya, apa yang bisa dilakukan oleh Do Uang yang kuat terhadap saya? Haha.
Fanling memegang gulungan itu dengan erat dan tidak bisa menahan diri untuk menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Sama seperti Fanling yang telah melupakan dirinya sendiri dan tertawa liar, sebuah kekuatan isap tiba-tiba muncul entah dari mana. Gulungan berwarna perak itu langsung terbang keluar, dan akhirnya dengan sembarangan digenggam oleh sebuah lengan panjang. Terima kasih banyak atas kerja keras pemimpin sekte junior Fanling. Namun, lebih baik bagi saya untuk mengendalikan teknik ini. Seorang pria berjubah hitam secara aneh muncul di dahan pohon. Gulungan teknik di kelas Dou berwarna perak itu memantul dengan kilau samar di bawah sinar matahari. Bersambung ke episode 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.